bab 2 ingin mempresentasikan hasil dari bab 10 dan 15 kami, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Juliana. Nama saya Alfian. Nama saya Sofia Renisa. Saya Diana Syahra. Saya Nandita Nandera. Lalu di sini saya akan memperkenalkan brand kami, yaitu dari Giaswear, yang dimana Giaswear adalah sebuah merek pakaian baju muslim Indonesia dengan desain yang elegan, modern, dan sesuai dengan tren terkini. Merek ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi busana muslim bagi para pria yang ingin tampil modis dan tetap mempertahankan nilai-nilai keislamannya. Lalu di sini ada logo dari Giaswear. Yang pertama ada value proposition. Di sini value proposition adalah alat atau elemen untuk membantu kita dalam memahami kebutuhan pelanggan. Nah, lalu yang pertama di dalam value proposition canvas ini ada customer jobs. Customer jobs sendiri itu adalah tugas atau fungsional yang dilakukan pelanggan serta masalah dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah, pada Giaswear ini value customer jobs ini itu ada beberapa. Di sini kita ada 10. Yang pertama pilihan desain modern, kualitas bahan yang baik, warna dan pola yang beragam, ukuran yang variatif, model yang nyaman dan longgar, harga yang terjangkau. Lalu ada pelayanan yang baik, aksesibilitas produk, brand yang terpercaya, lalu informasi produk yang jelas. Lalu yang kedua ada customer gains. Customer gains sendiri ini adalah manfaat yang diterima oleh pelanggan ketika mereka membeli produk Giaswear. Nah, customer gains kita di sini ada kualitas produk yang unggul, desain terbaru, beragam pilihan, persediaan stok yang baik, lalu ada kebijakan pengembalian yang adil, pelayanan yang ramah, promo dan diskon yang menarik, pengiriman cepat dan terpercaya, kualitas jahitan yang baik, dan menunjukkan penampilan yang dengan identitas muslim. Lalu yang terakhir ada customer pains. Customer pains itu sendiri adalah pengalaman negatif, emosi dan risiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada kualitas bahan yang buruk, lalu ada keterbatasan pilihan desain, harga yang tidak terjangkau, sulitnya mencari ukuran yang pas, pelayanan yang buruk, lalu ada keterbatasan pengetahuan produk, masalah pengiriman, lalu kesulitan mencari informasi produk, kualitas jahitan yang buruk, dan sulitnya proses pengembalian. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang consumer profile dan customer jobs dari Giaswear. Yang pertama ada customer segments-nya. Di sini yang pertama ada demografi. Demografi di sini yang pertama usia, agama, budaya, geografi, dan tren mode. Yang usia pemakaian baju koko pria dapat bervariasi tergantung pada kelompok usia. Misalnya anak laki-laki mungkin lebih sering mengenakan baju koko pada acara agama atau perayaan tertentu. Lalu pria dewasa juga dapat mengenakannya, terutama jika mereka memiliki keyakinan agama yang kuat atau memilih untuk mengadopsi pakaian tradisional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang kedua pakaian koko pria terkait erat dengan agama Islam. Lalu yang budaya, pakaian koko pria lebih umum ditemukan di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika Utara. Lalu yang geografi, distribusi pakaian koko pria dapat bervariasi secara geografis. Misalnya di Indonesia, koko adalah pakaian tradisional yang populer di seluruh negeri, sedangkan di negara-negara Arab, kaftan dan tauk lebih umum ditemui. Lalu yang tren modenya, tren dalam pakaian koko pria juga dapat mempengaruhi demografi penggunanya. Desain dan gaya koko terus berkembang seiring waktu. Pemuda cenderung mengadopsi tren mode yang lebih modern, sementara generasi yang lebih tua mungkin memilih koko dengan desain yang lebih tradisional. Lalu berikutnya ada living standard. Di sini berupa harga pakaian koko pria dapat bervariasi tergantung pada merek, kualitas bahan, dan desainnya. Lalu ada aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas terhadap pakaian koko juga dapat menjadi indikator standar hidup. Di beberapa daerah ketersediaan pakaian koko mungkin terbatas dan individu yang memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai pilihan dan desain koko. Lalu berikutnya merek dan kualitas. Standar hidup juga dapat tercermin dalam merek dan kualitas pakaian koko yang dipilih.
Pakaian koko dari merek terkenal atau dengan kualitas yang baik seringkali dianggap sebagai simbol status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Lalu pemakaian rutin, tingkat pemakaian pakaian koko juga dapat mencerminkan standar hidup. Jika pakaian koko digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa menunjukkan adanya kebiasaan dan preferensi tertentu yang mempengaruhi standar hidup individu atau keluarga. Lalu persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pakaian koko juga dapat berperan dalam analisis standar hidup. Jika pakaian koko dianggap sebagai pilihan yang lebih bergengsi atau lebih dihargai secara sosial, maka individu atau kelompok yang menggunakan pakaian koko mungkin dianggap memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Lalu ke psikografis, yang pertama ada nilai dan keyakinan. Pakaian koko pria seringkali terkait dengan nilai dan keyakinan agama. Individu yang mengenakan koko mungkin memiliki keyakinan kuat terhadap agama Islam. Lalu identitas budaya, pakaian koko pria juga dapat menjadi ekspresi identitas budaya. Individu yang memiliki akar budaya dan etnis yang terkait dengan penggunaan pakaian koko mungkin merasa terhubung dengan warisan dan tradisi mereka melalui pemakaian pakaian ini. Lalu yang berikutnya ada gengsi dan status sosial. Penggunaan pakaian koko pria dalam beberapa konteks sosial dapat dikaitkan dengan gengsi dan status sosial. Di masyarakat tertentu, penggunaan pakaian koko yang berkualitas dan bergaya tertentu dapat dianggap sebagai simbol prestise, kemapanan, dan status ekonomi. Lalu berikutnya adalah purchase history. Yang pertama ada frekuensi pembeli. Beberapa individu mungkin membeli pakaian koko secara teratur sebagai bagian dari pakaian sehari-hari. Lalu preferensi merek. Riwayat pembelian dapat mencerminkan preferensi merek tertentu yang dibeli oleh individu berdasarkan kualitas harga merek yang dikenal atau merek yang disukai. Lalu yang berikutnya ada saluran distribusi. Pembelian pakaian koko pria dapat dilakukan melalui toko fisik, e-commerce, atau melalui penjahit custom. Lalu yang berikutnya ada trend fashion. Riwayat pembelian dapat mencerminkan perubahan trend fashion dalam pakaian koko pria seperti gaya, desain, atau bahan yang lebih populer. Lalu 3 tipe dari customer jobs. Sini ada fungsional. Fungsional di sini itu dari Giaswear, ada kualitas bahan yang baik, ukuran yang variatif, model yang nyaman dan longgar, harga yang terjangkau, aksesibilitas produk, informasi korek yang jelas. Lalu yang bagian social jobsnya, pilihan desain modern dan brand yang terpercaya. Lalu personal atau emotional jobsnya, warna dan pola yang beragam dan pelayanan yang baik. Lalu di sini ada supporting job. Yang pertama ada buyer value, yaitu penampilan dan kepercayaan diri. Pakaian koko pria dapat memberikan penampilan yang khusus dan meningkatkan rasa percaya diri individu yang mengenakannya. Lalu yang kedua ada kualitas dan daya tahan, ketiga ada kenyamanan, dan keempat ada kesesuaian dengan acara atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada joint value creation. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada penjual, ketiga ada penjahit, dan keempat ada pelanggan. Lalu berikutnya ada transfer of value. Transfer of value terkait dengan proses pertukaran nilai antara pembeli dan penjual dalam transaksi pembelian pakaian koko pria. Transfer nilai ini melibatkan pembayaran harga yang setimpal dengan manfaat yang diterima oleh pembeli. Di bab 12 ini kita akan membahas type of customer pains. Yang pertama undesired outcomes, yang dimana ketidaksesuaian ukuran produk baju koko dewasa atau anak-anak yang tidak memenuhi standar ukuran. Dan kedua, ketidaksesuaian dengan desain atau gaya, di mana produk baju koko dewasa atau anak-anak dengan desain yang tidak sesuai dengan preferensi atau gaya pribadi. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan ekspektasi kualitas jika produk baju koko dewasa atau anak-anak tidak memenuhi ekspektasi kualitas yang diharapkan. Keempat, isu keamanan, di mana produk baju koko dewasa atau anak-anak yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menghadirkan risiko bagi penggunaannya. Dan terakhir, produk tiruan, di mana banyak sekali pesaing dari toko baju koko dewasa dan anak-anak. Selanjutnya ada problems. Untuk yang pertama, perubahan tren, di mana tren mudah sekali berubah hingga model pakaian pun ikut berubah. Selanjutnya adanya ketidakcocokan desain atau gaya, di mana produk baju koko dewasa atau anak-anak mungkin memiliki desain atau gaya yang tidak sesuai. Yang terakhir, kurangnya keberlanjutan atau dampak lingkungan, di mana jika produk baju koko dewasa dan anak-anak tidak diproduksi dengan memperhatikan praktik keberlanjutan atau memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adanya karakteristik. Yang pertama, dampak lingkungan yang negatif, di mana jika baju koko dewasa tidak diproduksi dengan memperhatikan praktik keberlanjutan atau memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yang hal ini dapat menimbulkan keprihatinan atau rasa bersalah bagi pembeli. Yang kedua, pemalsuan produk, sering terjadi pemalsuan barang yang bermerek.
Untuk selanjutnya, untuk obstacles di mana perubahan tren yang mudah sekali berubah, dan selanjutnya adanya ketidakcocokan desain atau gaya di mana produk baju koko dewasa atau anak-anak mungkin memiliki desain gaya yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, kurangnya keberlanjutan atau dampak lingkungan jika produk baju koko dewasa atau anak-anak diproduksi praktik keberlanjutan atau memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pembeli. Dan yang untuk risk, yang pertama kita disesuaikan ukuran produk baju koko dewasa atau anak-anak tidak memenuhi standar ukuran. Yang kedua ada yang tidak sesuai desain atau gaya produk baju koko dewasa atau anak-anak dengan desain yang tidak sesuai. Yang ketiga tidak sesuai dengan ekspektasi kualitas, di mana jika pembeli tahu produk baju koko dewasa atau anak-anak tidak memenuhi ekspektasi kualitas. Dan keempat, isu keamanan, di mana produk baju koko dewasa dan anak-anak tidak memenuhi standar keamanan. Produktivitas, di mana banyak sekali pesaing dari toko baju koko dewasa dan anak-anak. Yang keenam, dampak lingkungan yang negatif. Dan yang terakhir, pemalsuan produk. Type of customer of games, yang pertama required, yang adanya kenyamanan dan kualitas. Yang kedua, tampilan yang elegan dan formal. Yang ketiga, kemudahan dalam perawatan kain. Dan keempat, pilihan ukuran yang lengkap. Dan untuk expect, yang pertama kualitas yang baik, yang kedua kepuasan pengguna, tiga pilihan variasi, empat desain yang menarik. Dan terakhir ada desain, yang pertama tampilan yang menarik dan bergaya, yang expect-nya menghormati tradisi dan kebudayaan. Selanjutnya ada value map. Giasware berada pada garis fair value berposisi di C, yang dimana Gias ini memiliki banyak benefit atau kepuasan yang dapat diperoleh oleh para customer dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan para kompetitor. Harga baju koko Giasware berada pada kisaran 80.000 hingga 250.000 dengan berbagai macam ukuran dan model. Dengan harga yang masih terjangkau, Giasware memberikan kepuasan produk yang berkualitas. Benefit yang didapat pelanggan dengan membeli produk baju koko Giasware berupa yang pertama, pilihan desain modern yang selalu upgrade. Yang kedua, kualitas bahan yang baik. Yang ketiga, model yang nyaman dan longgar. Yang keempat, harga yang terjangkau. Yang kelima, ukuran yang bervariatif. Yang keenam, pelayanan yang baik. Dan yang ketujuh, warna dan pola yang beragam. Lalu di sini selanjutnya ada value map lagi, yang dimana harga baju koko Giasware ini yaitu sekitaran 250.000. Dengan presentasi value map baju koko Giasware ini sekitaran 50%, yaitu 125.000, minimal profit sekitar 20% yaitu 50.000, dan cost 30% sebesar 75.000. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi retail value, nilai yang dipertahankan pada brand baju koko Giasware, yaitu yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk yang baik merupakan faktor kunci dalam mempertahankan nilai brand. Maka brand Giasware dikenal dengan produk-produk yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang kedua, ada desain yang menarik. Desain baju yang menarik dan sesuai dengan tren mode dapat membantu mempertahankan nilai brand. Konsumen cenderung lebih tertarik pada brand yang menawarkan desain yang unik, inovatif, dan relevan dengan selera mereka. Lalu yang ketiga ada reputasi merek. Reputasi merek yang baik sangat penting dalam mempertahankan nilai brand Giasware. Giasware dikenal karena konsisten, kehandalan, dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran dan citra merek. Pada brand baju koko Giasware, kami memiliki strategi pemasaran yang efektif, kampanye brand yang kuat, dan keterlibatan konsumen yang baik dapat membantu meningkatkan nilai brand dari mempertahankannya di mata pelanggan. Lalu selanjutnya ada dukungan pelanggan. Kepuasan dan loyalitas pelanggan berperan penting dalam mempertahankan nilai brand Giasware. Memberikan layanan pelanggan yang baik, menanggapi umpan balik pelanggan, dan membangun hubungan yang positif dengan konsumen dapat membantu menjaga nilai brand baju koko Giasware. Lalu selanjutnya ada persaingan di pasar. Persaingan di industri pakaian juga dapat mempengaruhi retail value pada brand Giasware. Mengikuti tren pasar, membedakan diri dari pesaing, dan menghadirkan nilai tambah yang unik dapat membantu mempertahankan nilai brand di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya ada value map produk. Produk yang ditawarkan baju koko Giasware adalah bahan katun yang berkualitas. Baju koko berbahan katun berkualitas adalah pilihan yang baik untuk pria yang mencari pakaian yang nyaman, ringan, dan
bernafas. Lalu di sini yang A ada types of product. Berikut adalah beberapa jenis produk yang umumnya tersedia pada baju koko Giaswear. Yang pertama ada kemeja koko. Kemeja koko adalah jenis produk yang paling umum dalam kategori baju koko. Lalu yang kedua ada gamis koko. Gamis koko adalah baju koko dengan potongan panjang yang menutupi seluruh tubuh. Gamis koko biasanya memiliki kerah koko dan desain yang lebih longgar daripada gamis biasa. Lalu yang ketiga ada sarung. Sarung adalah pakaian tradisional yang sering digunakan oleh pria muslim di Indonesia. Sarung koko umumnya dibuat dari kain yang ringan dan nyaman seperti katun atau rayon. Lalu yang keempat ada celana pendek koko. Untuk gaya yang lebih santai atau acara-acara informal, celana pendek koko adalah pilihan yang populer. Celana pendek koko biasanya memiliki potongan longgar yang panjang di atas lutut. Lalu yang kelima ada setelan koko. Setelan koko terdiri dari kemeja koko dan celana koko yang cocok. Lalu yang keenam ada setelan koko anak kecil, yang dimana setelan koko ini terdiri dari kemeja koko untuk anak kecil dan celana koko yang cocok untuk kalangan anak kecil. Lalu yang B ada role of customer. Peran pelanggan dalam bisnis baju koko sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa peran utama pelanggan dalam konteks baju koko Giaswear. Yang pertama ada permintaan dan pembelian. Pelanggan memainkan peran sentral dalam menciptakan permintaan untuk baju koko Giaswear. Mereka menjadi pihak yang memutuskan apakah akan membeli produk baju koko atau tidak. Lalu yang kedua ada preferensi dan tren. Pelanggan juga berperan dalam membentuk preferensi dan tren dalam industri baju koko Giaswear. Lalu yang ketiga ada umpan balik dan evaluasi. Pelanggan memberikan umpan balik berharga tentang produk baju koko Giaswear. Mereka dapat memberikan ulasan, komentar, dan saran terkait kualitas, desain, kenyamanan, atau fitur lainnya. Lalu yang keempat adalah loyalitas dan rekomendasi. Pelanggan yang puas dengan produk koko Giaswear cenderung menjadi pelanggan setia. Mereka dapat menjadi duta merek yang baik dengan merekomendasikan produk kepada orang lain. Lalu yang kelima ada pengaruh dalam keputusan bisnis. Preferensi dan kebutuhan pelanggan mempengaruhi keputusan bisnis dalam hal perencanaan produksi, distribusi, pemasaran, dan pengembangan merek. Lalu yang terakhir ada reference. Baju koko memiliki referensi yang signifikan dalam berbagai konteks. Berikut beberapa poin yang menunjukkan relevansi baju koko Giaswear. Yang pertama ada pakaian muslim. Baju koko Giaswear adalah salah satu pilihan baju pakaian muslim bagi pria. Mereka memenuhi persyaratan berpakaian syari dengan desain yang sesuai dengan prinsip-prinsip modesty dan beraturan berpakaian dalam Islam. Lalu yang kedua ada budaya dan identitas. Baju koko Giaswear juga memiliki relevansi dalam konteks budaya dan identitas. Mereka sering diidentifikasi dengan budaya dan tradisi Indonesia serta masyarakat muslim di banyak negara. Lalu yang ketiga ada acara dan perayaan. Baju koko Giaswear sering dipilih untuk acara dan perayaan tertentu seperti Idul Fitri atau acara agama-agama lainnya. Mereka memiliki relevansi khusus dalam konteks ini karena dikenal sebagai pakaian resmi atau semi resmi yang cocok untuk acara tersebut. Lalu yang keempat ada industri fashion. Baju koko Giaswear memiliki relevansi dalam industri fashion dan pasar pakaian. Permintaan akan baju koko terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri fashion muslim dan peningkatan kesadaran akan pakaian muslim yang modif dan trendy. Lalu yang kelima ada ekspresi gaya pribadi. Baju koko Giaswear juga memiliki relevansi dalam ekspresi gaya pribadi. Mereka menawarkan beragam pilihan desain, warna, dan gaya yang memungkinkan pria muslim untuk mengekspresikan kepribadian mereka melalui pilihan berpakaian. Selanjutnya ada Gen Creators and Pen Relievers. Gen Creators yang pertama ada pilihan model dan desain yang variatif. Giaswear ini menyediakan beragam model dan desain baju koko yang up to date dan sesuai dengan tren fashion terkini. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi konsumen dalam menemukan pilihan yang sesuai dengan gaya dan preferensi mereka. Yang kedua ada kualitas bahan yang unggul. Menawarkan baju koko dengan kualitas bahan yang tinggi seperti bahan yang nyaman, tahan lama, dan mudah dirawat. Hal ini akan menciptakan nilai tambah bagi konsumen dengan memberikan produk yang berkualitas dan tahan lama. Yang ketiga ada pelayanan yang profesional dan ramah. Memberikan pelayanan yang baik dengan staf yang ramah, terlatih, dan siap membantu konsumen dalam memilih, mencari informasi, dan memberikan rekomendasi yang tepat. Pelayanan yang profesional akan menciptakan pengalaman positif bagi konsumen.
Yang keempat ada harga yang bersaing. Menawarkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang diberikan. Memberikan penawaran khusus, diskon atau promosi menarik dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen yang mencari nilai terbaik untuk uang yang mereka keluarkan. Yang kelima ada pengalaman belanja yang nyaman. Menciptakan lingkungan belanja yang nyaman seperti toko yang bersih, rapih, dan teratur, menyediakan area pakaian yang cukup luas untuk mencoba baju koko, serta fasilitas yang memudahkan konsumen seperti ketersediaan ruang istirahat atau area anak-anak. Pengalaman belanja yang nyaman akan memberikan nilai tambah bagi konsumen dalam memilih toko baju koko tertentu. Yang kedua ada pen relievers. Pen relievers ini terdiri dari yang pertama, ketersediaan stok yang terbatas. Ketika toko baju koko tidak memiliki stok yang mencukupi atau variasi model dan ukuran yang terbatas, ia dapat menjadi penyebab ketidaknyamanan bagi konsumen yang ingin menemukan pilihan yang sesuai dengan preferensi dan ukuran mereka. Yang kedua ada kualitas bahan yang kurang baik. Jika baju koko yang dijual di toko memiliki kualitas bahan yang rendah seperti kain yang tidak nyaman atau tidak tahan lama, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi konsumen. Yang ketiga, pelayanan yang tidak memuaskan. Jika toko baju koko memiliki pelayanan yang buruk, misalnya staf yang tidak ramah atau tidak membantu, waktu tunggu yang lama, atau kesulitan dalam melakukan pengembalian atau penukaran barang, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan frustasi bagi konsumen. Yang keempat, harga yang tidak sesuai dengan nilai. Jika harga baju koko di toko dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kualitas atau desainnya, ini dapat menjadi faktor penyebab ketidaknyamanan bagi konsumen yang mencari nilai yang seimbang antara harga dan kualitas. Yang terakhir ada kurangnya informasi produk. Ketika toko baju koko tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai bahan, ukuran, perawatan, dan fitur produk, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen yang ingin membuat keputusan pembelian yang informan. Tingkat dari yang paling tinggi hingga yang rendah yaitu ketersediaan stok terbatas, kualitas bahan yang kurang baik, pelayanan yang kurang memudahkan, lalu ada harga tidak sesuai dengan nilai, dan kurangnya konsumen produk. Di Gen Creators ada pilihan model dan desain yang variatif, kualitas bahan yang unggul, pelayanan yang profesional dan ramah, harga bersaing, dan pengalaman belanja yang nyaman. Lalu ada di tugas ke yang terakhir, ini ada fit analysis. Di fit analysis ini kita itu ditugaskan untuk mencari pendukung dari gen customer gain, lalu juga untuk mencari penanggulangan masalah terhadap customer pains. Nah, di sini kita ada dua macam fit analysis, dua metode fit analysis. Yang pertama di sini dalam gen creators-nya, yang mana gen creators ini berfungsi untuk mendukung customer gains. Yang pertama itu seperti contohnya adalah pilihan model dan desain yang variatif, itu mendukung customer gains kita, yaitu desain terbaru, kualitas produk yang unggul, dan lain semacamnya. Lalu di sini ada pain relievers, yang mana pain relievers ini berfungsi untuk menanggulangi customer pains. Yang seperti contohnya ketersediaan stok terbatas, itu akan menanggulangi customer pains dalam kesulitan mencari produk, lalu sulitnya mencari ukuran yang pas, lalu keterbatasan stok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.